Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lula. Dan saya Lila. Kami akan menjelaskan tentang sistem pendidikan PAUD yang ada di Cina. Disimak ya teman-teman. Let's go! Cina atau Tiongkok adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Jumlah penduduk di Cina sebanyak 1,41 miliar jiwa di tahun 2023. Selain sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia, Cina juga merupakan salah satu negara terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 9,59 km persegi. Luas wilayah ini menjadikan Cina sebagai negara terbesar keempat di dunia. Cina memiliki nama lengkap Republik Rakyat Cina atau People's Republic of China yang beribukotakan di kota Beijing. Secara geografis, Cina atau Tiongkok terletak di benua Asia bagian timur atau Asia Timur dan berada di antara 18 derajat lintang utara sampai 54 derajat lintang utara dan 73 derajat batas timur sampai 135 derajat batas timur. Cina berbatasan dengan Mongolia di sebelah utara, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Nepal, Bhutan, India, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Di sebelah timur, Cina berbatasan dengan Korea Utara dan sebelah barat berbatasan dengan Pakistan, Kirgistan, Kazakhstan, dan Tajikistan. Pada umumnya, di setiap negara pasti memiliki sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan membuat suatu negara menjadi maju. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu negara, maka negara tersebut akan semakin maju. Sebaliknya, semakin rendah kualitas sistem pendidikan suatu negara, maka negara tersebut akan terbelakang. Sistem pendidikan anak usia dini di Cina. Yang pertama, kepemimpinan. Negara Cina dikenal sebagai negara yang maju dengan tingkat disiplin yang tinggi. Hasil temuan penelitian di Cina menyatakan bahwa kepemimpinan model instruksional, kepala sekolah, dan pembelajaran profesional guru menekankan kepada pentingnya efikasi diri dalam membentuk praktik pendidik. Dalam waktu kerja ini, kepemimpinan instruksional mulai dimasukkan secara formal ke dalam rangkaian peran kepala sekolah sebagai pemimpin. Yang pertama, kepemimpinan instruksional mengacu pada keterlibatan langsung kepala sekolah dengan proses belajar siswa. Kepala sekolah Cina tidak hanya terlibat erat dengan pengajaran, tetapi juga pembelajaran, serta memiliki pengetahuan yang rinci tentang praktik kelas. Kepala sekolah di Cina mendedikasikan waktu yang jauh lebih besar untuk mengajar dan belajar, serta mempertahankan tingkat visibilitas yang tinggi di ruangan kelas. Selanjutnya, kepala sekolah ternyata juga mengajar dengan waktu 50 jam per minggu. Kepala sekolah juga memiliki pengetahuan kepemimpinan tentang pengajaran dan pembelajaran untuk menginformasikan pembentukan dan pengoperasian struktur aktif, seperti kolaborasi guru yang dirancang untuk mendukung pengajaran yang efektif. Yang kedua, rekrutmen. Untuk kualifikasi atau rekrutmen yang ada di Cina adalah proses perekrutan guru di Cina resmi dilakukan oleh pemerintah. Meskipun dalam pelaksanaannya, pemerintah banyak memberikan otonomi kepada setiap sekolah. Akan tetapi, beberapa hal utama seperti masalah kualifikasi dan masalah gaji masih ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat. Kualifikasi akademik guru di Cina. Untuk memperoleh kualifikasi bagi seorang guru TK, calon guru minimal harus S1 PAUD yang diperoleh dari program studi terakreditasi. Proses rekrutmen dan kualifikasi seorang guru dilakukan setahun 2 kali. Setiap pengangkatan guru baru harus menjalani periode percobaan, sekolah dan guru akan menandatangani kontrak perjanjian. Kompetensi guru di Cina. Untuk mengembangkan kompetensinya, guru di Cina dituntut harus mempunyai beberapa kemampuan, yaitu yang pertama, kemampuan menguasai bahan, kedua, kemampuan mengelola program belajar mengajar, ketiga, kemampuan mengelola kelas, keempat, kemampuan menggunakan media, kelima, kemampuan menguasai landasan-landasan pendidikan,
Keenam, kemampuan menilai prestasi siswa untuk pendidikan dan pengajaran. Yang ketujuh, kemampuan mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan. Yang kedelapan, kemampuan menyelenggarakan administrasi sekolah. Dan yang kesembilan, kemampuan memahami prinsip-prinsip guna keperluan pengajaran. Untuk mencapai kemampuan tersebut, guru di Cina diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kompetensinya, baik secara individu maupun secara kelompok. Pemerintah di Cina sangat merespon jika ada guru yang berhasil melakukan inovasi dalam bidang pendidikan. Pemerintah tidak tanggung-tanggung akan memberikan kesempatan tambahan penghasilan bagi guru yang berprestasi. Yang ketiga, pengembangan. Yang pertama, pendidikan pre-service education. Pendidikan pre-service education merupakan pelatihan yang diwajibkan oleh pemerintah Cina untuk proses pelatihan dan seleksi seorang guru. Lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam mengatur program pre-service education di Cina dibagi menjadi dua, yaitu institut atau universitas keguruan, serta instansi pendidikan resmi lainnya. Instansi atau universitas keguruan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu instansi keguruan tingkat dan instansi keguruan menengah. Instansi keguruan tinggi meliputi 4 instansi, yaitu universitas keguruan, institut atau college keguruan, sekolah keguruan untuk kejuruan, sekolah spesialis diploma keguruan, dan sekolah spesialis diploma keguruan untuk kejuruan. Sedangkan instansi keguruan menengah dibagi menjadi dua, yaitu sekolah keguruan menengah umum dan sekolah keguruan menengah luar biasa. Instansi pendidikan resmi lainnya meliputi 2 instansi, yaitu kursus keguruan umum dan kursus keguruan untuk kejuruan. Yang kedua ada pendidikan in-service training. Pendidikan service training adalah pendidikan yang wajib dilakukan oleh setiap guru untuk mempertahankan jenjang karirnya. Lewat pendidikan ini, in-service pula, guru baru bisa mendapatkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji. Oleh karena itu, peran yang dimainkan instansi yang mengurus in-service education sangatlah besar. Pendidikan in-service adalah program yang wajib diambil oleh para guru, akan tetapi terlepas guru mengikuti program pendidikan in-service atau tidak, mereka tetap harus mengikuti evaluasi akhir tahun untuk mempertahankan statusnya sebagai guru. Yang keempat, keuangan atau pembiayaan. Cina telah melaksanakan pembangunan sistem pendidikan dengan menganggarkan dana investasi yang besar pada sektor pendidikan, seperti membantu siswa memperoleh layanan pendidikan yang sama. Kebijakan ini terutama diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dengan memberikan skema bantuan berupa pinjaman pendidikan yang dibayar setelah memperoleh pekerjaan tetap dengan gaji minimal 1.000 yuan per bulan. Biaya pendampingan, beasiswa, subsidi pendidikan, pembebasan biaya sekolah, dan pengurangan biaya sekolah. Biaya TK negeri di Cina. TK negeri di Cina biayanya cukup murah, tetapi seleksinya sangat ketat. Rata-rata anak yang masuk di TK negeri adalah anak polisi, tentara, dan kesehatan. Selain daripada itu, adalah anak yang mengikuti tes atau anak yang orang tuanya memiliki koneksi. TK swasta di Cina. Murid di TK swasta di Cina dikenakan biaya 6.000 yuan atau jika dirupiahkan sebesar 26 juta rupiah untuk per semesternya selama 1 tahun. Gaji guru di Cina. Gaji guru TK di Cina berkisaran 3.000 sampai 5.000 yuan per bulan. Dalam kurs 1 yuan dirupiahkan sama dengan 1.200. Guru di Cina menerima rata-rata senilai 3,6 juta sampai 6 juta rupiah per bulan. Selain gaji pokok, guru juga menerima tunjangan kesejahteraan sebesar 10% dari gaji pokok. Sistem penggajian guru lebih tinggi 10% daripada pegawai biasa. Yang kelima, kurikulum. Cina menggunakan kurikulum reformasi, yaitu
Kurikulum dengan langkah pembelajaran atau rutinitas taman kanak-kanak dengan melihat dampak lebih lanjut dari pendidikan anak usia dini, yaitu harus menghadapi dunia, menghadapi masa depan, dan menghadapi modernisasi. Aspek yang dioptimalkan dalam kurikulum ini yaitu aktivitas yang diprakarsai anak, perbedaan individu, pentingnya bermain, kurikulum terpadu, dan proses pendidikan. Kurikulum anak usia dini harus bergeser dari penekanan pada pengajaran pengetahuan dan keterampilan ke penekanan pada perkembangan anak dan perolehan kemampuan. Dari penekanan pada hasil kegiatan pendidikan menjadi penekanan pada proses kegiatan. Berfokus pada bidang kurikulum tertentu. Di Cina, setiap sesi kelas berfokus pada bidang kurikulum tertentu. Misalnya, di kelas bahasa, anak-anak belajar membaca dan menulis karakter Cina sederhana, ditambah pinyin atau romanisasi fonetik bahasa Cina. Dan di kelas matematika, mereka mempelajari konsep bilangan, pengenalan bilangan, dan penjumlahan manipulatif. Menyanyi dan menari. Menyanyi dan menari menempati tempat penting dalam kurikulum. Bahkan anak usia 2 tahun dapat berpartisipasi dalam pertunjukan lagu dan tarian rutin yang telah dilatih dengan baik di depan umum.